Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko. Hari ini seperti biasa ya, udah siang, saya ngajak Bim Bim main. Tuh. Biasa teman-teman nih kalau udah siang tuh aktifnya minta ampun. Tuh, ngajak main terus dia teman-teman. Nah, kali ini saya ingin membahas hal-hal yang sederhana aja ya. Terutama ini buat teman-teman yang baru pertama kali baru pertama kali ingin memelihara musang pandan ya. Saya akan memberi 5 hal yang perlu diperhatikan saat kita pertama kali ingin memelihara musang pandan, teman-teman. Biar teman-teman udah nyiapin semuanya ya. Karena melihara musang ini kan sama aja kayak hewan mamalia lain seperti anjing dan kucing. Musang ini bisa hidup sampai belasan tahun, teman-teman. Makanya kita harus mempersiapkan lah kalau sebelum kita membeli atau memelihara musang pandan. Bim, oke teman-teman, gak usah lama lagi. Ayo kita mulai video tentang hal yang perlu diperhatikan saat pertama kali kita ingin memelihara musang pandan. Main tok dia teman-teman. Bim. Hal yang pertama kalau kita mau melihara musang pandan itu yang penting niat dan komitmen, teman-teman. Ya sebenarnya sih bukan memelihara musang pandan aja kita perlu dua itu. Kalau kita mau melakukan banyak hal tuh perlu niat dan komitmen, teman-teman. Karena seperti yang saya sudah tadi omong ya, kalau kenapa niat? Karena memelihara musang pandan nih bukan kita kayak membeli benda mati gitu loh. Paling kita taruh aja dia tuh udah bagus gitu loh. Memelihara hewan gini kita harus siap lah, setiap hari ngasih makan, setiap hari mandiin, ngajak main kayak gini, teman-teman. Yang kedua tuh komitmen. Kenapa komitmen? Karena kita memelihara dia tuh nggak mungkin 1-2 tahun. Karena musang pandan ini bisa hidup sampai belasan tahun ya, sama kayak mamalia yang lain. Makanya kita harus kalau bisa punya 2 hal itu loh, niat dan komitmen. Biar hewan kita tuh nggak cuma kita beli baru sebulan 2 bulan kita seneng habis itu bosen. Kita tuh harus usahain lah bisa sayang sama dia sampai umur dia berapa gitu loh, teman-teman. Ini kayak Bim Bim kan sudah kurang lebih 3 tahun saya pelihara. Walaupun dia kadang-kadang suka gigit saya nih, atau tuh tangan saya digigit nih, tapi ya saya tetap sayang karena memang memelihara Bim Bim ini dari kecil, teman-teman. Bim, mau diem kamu loh, dijilatin kameranya nih. Biasa dia kalau pagi-pagi gini, kalau siang-siang gini rese dia, teman-teman. Energinya masih banyak. Bim, mau turun? Jangan, nanti kamu main-main jauh, nanti Anda. Tuh. Gigitannya, teman-teman, lihat. Tuh. Coba kita balikin ya, mau nggak dia? Balik dulu. Biasa dia senang kalau dibalikin, teman-teman. Balik badannya. Nggak mau dia, teman-teman. Tahu dia kalau kanan kirinya sempit, makanya dia nggak berani balik. Akal kamu ya. Hal yang kedua kita perlu persiapkan itu budget, teman-teman. Ya namanya kalau kita pengen sesuatu hal tuh kan kita harus punya budget yang pas. Kalau musang pandan nih harganya sih biasanya mulai dari 300.000 sampai 500.000. Kadang ada yang jutaan itu. Biasanya sih musang pandan yang mop itu punya warna unik di badannya, teman-teman. Kalau yang biasa gini biasanya dari 300 sampai 500 ribuan lah yang baby, yang kecil. Dan yang kedua, kita harus pastikan bahwa musang yang kita beli itu, kalau teman-teman mau biar dia jinak, kita beli yang masih baby. Dan yang kedua, dia itu hasil ternakan, teman-teman, bukan hasil dari dia tuh nyari di alam. Kadang ada orang jual tuh dia tuh biasanya nemu, teman-teman, dari alam. Menurut saya sih kita lebih baik beli yang hasil ternakan orang ya, karena kalau beli dari alam itu kasihan, teman-teman. Biar musang gini kan nanti takutnya kalau di alam dia habis, kasihan. Makanya mending dah kita beli di ternakan. Biasa sih kalau hasil dari ternakan tuh memang lebih mahal dari hasil orang biasanya dapat kan di alam. Cuma karakternya lebih jinak dibandingkan
musang yang dari tangkapan liar dari alam gitu loh. Nah, selanjutnya saya mau jelasin, banyak orang-orang atau yang nanya di komen ya, di mana sih kita bisa dapetin musang pandan? Kalau saya jawabnya sih, menurut saya kalau memang teman-teman niat pasti dapat. Karena pengalaman saya dulu kan saya minat beli musang pandan, cuma saya nggak ngerti belinya di mana. Ya cara paling sederhana ya saya cari di pasar hewan di daerah saya teman-teman. Kebetulan kalau di Denpasar dulu tuh saya nyari-nyari di pasar Satrio. Cuma di pasar sana itu nggak ada musang pandan teman-teman, ada musang jenis lain. Kalau nggak salah musang apa dulu ya, musang rase. Saya kan nggak minat, jadi ya udah saya nggak jadi dibeli di pasar hewan dulu. Tapi kalau di daerah teman-teman, bolehlah dicoba di pasar hewan tuh paling gampang. Karena kalau kita beli di pasar hewan tuh kan kita lihat hewannya langsung. Jadi kita tahu mana yang kira-kira bagus, mana yang enggak gitu loh. Nah kalau saya dulu di pasar hewan nggak dapet, akhirnya saya coba-coba kan browsing kayak di Facebook. Kalau di Facebook kan di marketplace-nya itu kita nggak boleh jual beli hewan kan, makanya saya cari di grup. Kalau saya dulu nyari di grup jual beli musang Bali, kalau saya teman-teman di sana ada yang jual. Akhirnya saya dapat satu seller kan yang harganya murah dan dia bilang musangnya itu ternaan. Akhirnya saya kan chat dia, ngajak COD. Kebetulan orang itu dia ngengek teman-teman. Nih, orang itu tuh dekat rumah saya teman-teman. Jadi saya cek, akhirnya saya dapat. Nah, kalau teman-teman mau ya coba aja cari grup jual beli musang di daerah teman-teman, siapa tahu ada. Biasanya sih setiap daerah ada teman-teman, karena penyuka musang pandan ini banyak. Balik lagi Bim, ayo kesana dulu biar kelihatan kamera tuh. Yuk, enak bro, biar kelihatan kamera yang satunya. Yuk Bim, nggak boleh nakal ya. Balik, jalan sana. Nah, hal ketiga yang perlu dipersiapkan teman-teman kalau kita mau melihara musang pandan itu tentang tempat tinggalnya dan juga perlengkapannya dia selama kita pelihara teman-teman. Yang paling penting itu kan nomor pertama itu kita kandangnya. Biasa sih kalau musang pandan tuh yang diperluin kandang besi teman-teman, kandang yang biasa dipakai anjing dan kucing. Kita sesuaiin dah ukurannya berapa ya, kalau ukurannya besar beliin yang lebih besar gitu. Yang kedua, kita juga persiapkan kayak tempat makan, tempat minumnya biar dia tuh bisa hidup, biar kandangnya tuh selalu bersih. Dan juga biasa sih kalau musang pandan kita kasih alas buat dia tidur teman-teman, kayak semacam apa ya kalau saya bilang, pokoknya biar di kandang tuh ada yang pumpu buat dia tidur gitu loh, semacam kayak kain atau kayak spray apa namanya. Karena lah kalau dia nyaman kan nanti dia juga bisa itu membuat dia jinak teman-teman. Kalau kita menganggap dia tuh kayak hewan liar, maksudnya kita taruh kandang besi aja nggak kita kasih apa-apa, nanti dia sifat galaknya tuh keluar teman-teman. Kemana jalan-jalan terus nih, udah nakal teman-teman, biasa nih nggak berhenti nggak capek kamu bolak-balik. Nah selanjutnya yang kita perlu perhatikan itu makan, minum, dan juga suplemennya teman-teman. Kalau makannya kan mungkin di video saya sebelumnya udah tahu kan teman-teman, minumnya juga sama. Kalau suplemennya juga ada minyak ikan ataupun yang lain, kita harus persiapkan teman-teman. Intinya sih menurut saya kalau makan minum itu kan banyak, nggak cuma saya aja ngasih menu, mungkin orang lain. Soalnya ada orang lain saya lihat dia ngasih kepala ayam, dia ngasih daging, tuh nggak masalah sih teman-teman. Yang penting musangnya mau dan juga dia sehat. Tapi yang penting kita ngasihnya harus rutin teman-teman, dan usahakan setiap makanan dan minuman yang dia kasih itu, yang kita kasih ke musangnya itu selalu kondisinya masih bagus gitu loh, biar dia tuh nggak sakit. Nanti takutnya kita kasih misalnya kayak daging yang udah busuk, nanti kan berpengaruh ke kesehatan dia. Jadi kita harus perhatikan teman-teman. Nggak mau diem deh, biasa nggak anteng.
nanti kita bikin video dulu, nanti main dah kamu kemana-mana, oke? Ini kalau saya sih udah hampir 3 bulan saya kurangin menu makanannya ya, biar dia diet. Tapi kayaknya sih rasanya sudah agak turun dikit ya. Nanti mungkin lagi 1 atau 2 bulan saya timbang lagi ya, apakah dia turun apa enggak. Soalnya kan terakhir nimbang dia tuh beratnya 8,90 kilo. Semoga aja bisa sampai 8,5 kilo atau 8 kilo, lebih bagus teman-teman. Karena target saya musang saya ini bisa ukurannya minimal beratnya 7 kiloan lah. 7 kilo lebih gitu. Kayaknya udah ideal buat dia teman-teman. Yang terakhir itu perawatannya teman-teman. Jadi kalau kita melihara musang ya kita perlu merawat dia, dan merawat dia itu kan hampir setiap hari kita perlu, kayak contohnya ngajak dia main tuh kan biar dia jinak, hampir setiap hari kita harus. Yang kedua kayak misalnya mandiin, motong kukunya dia gitu loh teman-teman. Itu sih yang penting. Dan yang terakhir yang paling penting, kalau dia sakit sih kita harus bawa ke dokter hewan ya. Kalau cuma luka-luka dikit ya kita obatin sendiri juga bisa. Dan itu harus dilakukan 24 jam ya, maksudnya kalau memang kita niat melihara itu setiap hari harus kita lakuin teman-teman. Nggak mau diem, capek saya nih. Balik. Jadi kita kalau udah punya komitmen tuh kan kita harus melihara setiap hari. Memang sih kadang-kadang namanya orang kan kadang kita capek gitu, tapi ya kalau namanya kita udah niat melihara emang gitu teman-teman, kita harus melihara terus. Tuh nakal sekali. Kemana? Kamu tuh mau kemana, Bim? Nggak mau anteng dari tadi teman-teman tuh. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya 5 hal yang perlu kita perhatikan saat pertama kali memelihara musang pandan. Ya sebenarnya sih gampang teman-teman, kalau kita suka sih kayaknya sesusah apa gampang. Apalagi yang kita pelihara ini kan musang pandan, jenis musang yang menurut saya salah satu jenis musang yang tergampang lah cara perawatannya, dan juga dia tuh gampang jinaknya teman-teman. Tuh budgetnya juga termasuk murah tuh teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini. Kalau teman-teman suka sama video saya, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Dan juga saya mau ngasih tahu ya teman-teman, kalau musang pandan ini bukan jenis hewan yang di air ya. Karena ada beberapa teman-teman yang request musang pandan tuh berenang. Dia tuh bukan kayak otter itu berang-berang teman-teman. Berang-berang sama musang itu beda jenisnya. Kalau berang-berang tuh emang suka di air. Kalau musang ini paling di air, kalau dalam liar dia cuma mau minum aja teman-teman. Kalau mandi jarang banget. Makanya kan seringan kalau di alam liar dia itu ada di kayak sembunyi di atas pohon atau di batang-batang pohon. Kadang kalau yang liar itu masuk ke plafon orang, karena memang dia bukan hewan air teman-teman. Jadi kalau ngajak dia berenang sih kayaknya susah teman-teman. Kalau mandi mungkin bisa, karena kan memang kalau yang sudah dipelihara sering mandi ya teman-teman. Oke, sekian dari saya dan Bim Bim. Salam hewan lestari. Si Bim Bim nggak mau diam.